Halo Cruisers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna. Kalian termasuk orang yang percaya bahwa penjelajah waktu itu beneran ada atau enggak nih? Terlepas dari hal tersebut nih, Mimin berhasil nemuin ada sejumlah kasus yang berkaitan tentang time traveler. Berikut ini ada beberapa kasus menghebohkan tentang penjelajah waktu guys. Kira-kira bener apa enggak nih? Simak videonya. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Mungkin kalian nggak nyangka kalau Donald Trump diduga merupakan time traveler. Menurut informasi yang Mimin kutip dari Paragram, sebuah akun Twitter bernama Kasapara pernah menulis sebuah tweet. Diketahui dalam tweet tersebut, akun pengguna bernama asli Cassandra Para ini menjelaskan kalau dirinya hanya mengunggah ulang dari akun Twitter lain bernama Yang Dri yang saat ini sudah dihapus. Di awal postingan, Yang Dri menjelaskan kalau dirinya sedang berada di situs perpustakaan Kongres Amerika Serikat dan menemukan buku yang ditulis tahun 1893 berjudul Baron Trump's Marvelous Underground Journey. Dalam tweet yang disebarkan itu dijelaskan bahwa buku itu adalah buku yang menceritakan petualangan dari Baron Trump, yang mana dia menemukan portal tersembunyi dan mesin penjelajah waktu. Hal yang mengherankan pun terungkap, di mana nama Baron Trump yang terdapat pada buku berusia 124 tahun tersebut juga merupakan nama anak laki-laki dari Donald Trump. Setelah itu, ada dua foto yang dibandingkan, di mana ada foto Baron Trump dengan ilustrasi pada buku dan juga foto anak dari Donald Trump. Walaupun hasilnya mungkin nggak terlalu terlihat, tapi kedua foto ini memiliki sedikit kemiripan antara Baron pada buku dan Baron anak Donald Trump. Kemiripan gak cukup sampai di situ. Buku tersebut mengisahkan tentang seorang yang amat sangat kaya dan tinggal di Fifth Avenue, New York. Saat dicocokkan lagi, alamat itu adalah alamat dari Trump Tower saat ini. Siapa sangka di balik lukisan kuno disebut-sebut sebagai awal mula dari kehadiran teknologi canggih. Dikutip dari iHeart.com, pada lukisan Ferdinand George Waldmuller bertajuk The Expected Woman terdapat sesuatu yang janggal, di mana wanita yang menjadi objek lukisan tersebut terlihat sedang berjalan menunduk sambil memegang sesuatu di tangannya. Secara kasat mata, benda yang dipegang itu seperti iPhone, padahal kenyataannya lukisan tersebut dibuat pada tahun 1860, masa di mana smartphone sama sekali belum diciptakan. Nggak hanya itu, dari The Average, pada lukisan karya Peter de Hoek bertajuk sebuah surat yang dibuat pada 350 tahun yang lalu, juga terdapat sebuah benda aneh dipegang oleh seorang wanita. Kemungkinan yang dipegang itu merupakan surat, tapi ketika kita lihat secara lebih teliti, benda tersebut justru sekilas lebih mirip seperti iPhone. Apa bener nih iPhone berasal dari ratusan tahun yang lalu? Dilansir dari The Sun, memang kuat dugaan bahwa lukisan tersebut sebagai bukti bahwa perjalanan waktu itu ada dan nyata. Pasalnya lukisan ini dibuat pada tahun 1670, di mana jangankan iPhone, telepon saja belum ditemukan. Walaupun telepon belum juga ditemukan, tapi menariknya lukisan tersebut menampilkan seorang wanita memegang perangkat Apple. Terlebih lagi, bos dari Apple sendiri yakni Tim Cook pernah mengomentari bahwa lukisan tersebut merupakan karya besar yang konon memang membuktikan bahwa seseorang sudah menggunakan iPhone pada masa lalu. Bos Apple aja kaget loh. Pas lihat foto yang berasal dari tahun 1940-an, mungkin bagi kalian ngerasa nggak ada yang aneh, di mana hanya terdapat sejumlah orang yang disebut sebagai pekerja perang Inggris sedang berjemur di pinggir pantai Cornwall. Namun menariknya, akun Twitter Stuart Humphries justru menemukan ada yang menarik, di mana di antara puluhan orang dalam foto tersebut ada seseorang dengan jas coklat terlihat menunduk. Kuat dugaan orang tersebut merupakan si penjelajah waktu. Kenapa disebut penjelajah waktu? Karena dilansir dari The Sun, pria berjas coklat itu terlihat menunduk sambil menatap sesuatu di tangannya. Kuat dugaan pria tersebut sedang menggunakan telepon seluler alias handphone. Padahal kenyataannya pada tahun 1940-an, teknologi HP belum ditemukan dan baru ditemukan 30 tahun kemudian. Bisa jadi sih. Gak seperti anak kecil biasanya, gadis bernama Greta Thunberg ini memang memiliki cara pandang yang kritis. Terbukti dirinya aktif sebagai aktivis lingkungan Swedia yang bekerja mengkampanyekan isu-isu terkait pemanasan global dan perubahan iklim.
Namun di balik prestasinya, ada kabar menarik nih tentang si Greta. Sebuah akun Twitter, Jack Sam Strange, pernah memposting di mana Greta memiliki kemiripan dengan gadis dalam lukisan yang berasal dari 120 tahun yang lalu. Karena penemuan ini, ada rumor yang menyebutkan jika Greta sebenarnya merupakan penjelajah waktu dari masa depan, guys. Widih. Konspirasi ini pun diterima tangan terbuka oleh para pengguna sosial media. Dilansir dari Daily Mail, foto lukisan tersebut sebenarnya diambil dari Universitas Washington. Gak sedikit dari mereka percaya bahwa sebenarnya Greta merupakan penjelajah waktu dari masa depan yang sengaja datang ke masa sekarang untuk menghentikan perubahan iklim, seperti apa yang dilakukannya saat ini. We don't need a low carbon economy. Our emissions have to stop if we are to have a chance. Kalau kita perhatiin baik-baik nih, wajah Greta dengan gadis dalam lukisan lawas itu memang sangat mirip ya. Mulai dari gaya rambut, struktur wajahnya, sampai cara pandangnya. Menarik hati maksudnya. Saat nonton video ini mungkin kalian gak percaya, soalnya video yang Mimin ambil dari channel Apex TV memperlihatkan ada seorang pria yang dengan lantang mengaku jika dirinya berasal dari tahun 2300 mendatang. Ya, terlepas dari percaya atau enggak, namun pria bernama Gerald Gardner ini mengklaim jika dirinya sudah melakukan perjalanan ke tahun 2300 dan kembali ke tahun sekarang. Gerald Gardner, and I prepared to the future in 1998 that I was to be sent to the year 2300. Lelaki tua ini pun membagikan kisahnya di mana di tahun 1977 lalu ketika ia menjadi anggota pemerintahan Inggris, dirinya masuk ke dalam kandidat untuk melakukan percobaan teknologi eksperimental yang akan mengirim seorang manusia ke dalam masa depan dan membawa mereka berhasil kembali atau disebut mesin waktu. Dilansir dari Daily Dot, pria tua ini pun mengaku diberi uang sebesar 32 miliar rupiah untuk perjalanan waktunya. Selain itu, Gerald juga menjelaskan bagaimana kondisi Los Angeles pada tahun 2300, di mana harus berada di bawah air dan adanya ancaman dari luar angkasa. Gerald juga menjelaskan mesin penjelajah waktu yang ia gunakan berupa benda sferoid besar berdiameter 30 kaki. Begitu masuk ke dalam mesin, dia mulai kehilangan kesadaran. Namun ketika dia terbangun, ia sudah berada di sebuah kota besar dengan bangunan ribuan kaki di udara. Dia juga melihat kota-kota terapung karena pada abad ke-24 teknik anti-gravitasi telah disempurnakan sedemikian rupa sehingga mereka dapat melayang seluruh kota sekitar 6.000 kaki dari tanah. Secara tidak sengaja, time traveler berhasil direkam di tahun 1938. Hal ini terbukti dari video yang diunggah dari channel John Swakey World News yang memperlihatkan di antara sejumlah wanita yang berjalan, ada sesosok wanita terlihat sedang menggenggam benda yang diduga merupakan telepon genggam. Gak hanya itu, video yang berasal dari tahun 1948 juga menampilkan ada adegan di mana seorang pria terlihat memegang benda berwarna hitam yang disinyalir merupakan smartphone. Gak cukup sampai di situ. Dalam film Charlie Chaplin yang diproduksi tahun 1928 juga terdapat sesosok wanita misterius yang terlihat sedang telepon sambil berjalan. Bisa dilihat dengan jelas yang ia genggam dan dekatkan ke telinganya itu diduga kuat merupakan telepon seluler. Kenapa mereka disebut sebagai time traveler? Mengingat pada tahun video tersebut berasal, belum ditemukan teknologi canggih, salah satunya telepon genggam. Karena dilansir dari Merdeka, handphone genggam sendiri tercipta di tahun 80-an. Alhasil karena hal ini pula, ada dugaan kuat jika orang yang terekam pada video lawas itu merupakan time traveler alias penjelajah waktu. Tanpa diduga, koin nasi pun dianggap sebagai benda yang berasal dari masa depan. Channel The Hidden Underbelly 2.0 pernah menjelaskan bahwa pada koin nasi terdapat angka 2039 dan juga tulisan Nova Alemania yang disinyalir sebagai tanda-tanda koin dari masa depan. Dengan beredarnya video tersebut, banyak yang menduga bahwa koin tersebut memang berasal dari masa depan, di mana dipercaya setelah menaklukkan dunia, nasi sengaja mengirimkan uang kembali ke masa lalu.
Apalagi dilansir dari Infinity Explorer, koin nasi tersebut terdapat tulisan berupa angka 2039 yang diduga kuat merupakan mata uang dari tahun 2039. Selain itu terdapat tulisan Nova Alemania yang diduga kuat merupakan nama baru dari negara Jerman.